Amin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wal din. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafiina qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan hidup kita masih diizinkan oleh Allah taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Nashihul Ibad daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, yang merupakan syarah dari Munabbihat bin Sa'dat yang bil Ma'ad, yaitu karya bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim dari ilmu yang betul-betul amin. Kemudian kita masih melanjutkan pada makalah yang keempat dari makalah Khumasi atau mau'idah yang berisi 5 perkara. Al-Maqalatul Rabi'ah. Adapun makalah yang keempat, untuk perkataan yang keempat, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, at-tulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5. Minal asya, daripada perkara-perkara yang dimaksud kegelapan, daripada perkara-perkara kegelapan ada 5. Was-suruj, adapun suruj bidhammatain dengan 2 dhammah, sirrohnya dhammah, jam'u siraj, jamak daripada siraj atau pelita. Sedangkan pelitanya ada 5 juga. Laha khamsun minas sifat. As-suruju laha, ini pelita untuk kegelapan tadi ada 5 juga daripada sifat. Jadi kegelapannya ada 5, lampunya juga ada 5. Hubbud dunya dzulmatun, cinta kepada dunia itu kegelapan. Lianau yuqiu fi syubhat, sebab dia bisa menjerumuskan orang kepada syubhat. Summa bil makruhat, kemudian juga bisa menjerumuskan orang kepada hal-hal yang makruh. Summa bil muharramat, kemudian pada hal-hal yang haram. Ini beruntun. Kalau orang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang syubhat dan terbiasa melakukan hal-hal yang makruh, maka dia naudzubillah atau meremehkan hal yang makruh dan syubhat, maka dia bisa-bisa terjerumus kepada yang haram. Sedangkan Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa Rasulullah hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pokok daripada atau kepala dari setiap dosa. Rawahul Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Qala Al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fa bughduha ra'su kulli hasanatin. Sebagaimana cinta kepada dunia itu pokok pangkal dari setiap dosa, maka benci kepada dunia itu juga pokok pangkal dari setiap kebaikan. Jadi sebagaimana cinta dunia pokok pangkal daripada dosa, maka benci kepada dunia itu pokok pangkal dari kebaikan. Wasirajul laha taqwa, lampunya adalah takwa. Lampu untuk cinta dunia tadi, kegelapan tadi adalah ketakwaan. Jadi cinta dunia itu adalah kegelapan, lampunya adalah ketakwaan. Al-ihtiraz bi ta'atillah al-muqaddiyah, ini menjaga diri dengan ketaatan pada Allah daripada siksanya. Dan melakukan perintahnya, menjaga larangannya, itu takwa tadi. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, annaka lam tada' syai'an, bahwasanya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu ittiqa Allah,
karena menjaga ya, daripada murka Allah azza wajalla, illa atau kafirun minhu, kecuali Allah akan memberikan engkau yang lebih baik daripada itu. Rawahul Imam Ahmad wa Nasai, riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Jadi tidak ada satupun ya. Jadi seorang hamba apabila dia tidaklah kau meninggalkan sesuatu apapun karena takwa kepada Allah, kau tinggalkan itu karena takwa ya, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik dari yang ditinggalkan itu tadi. Wa tambu zulmatun, sedangkan dosa adalah kegelapan. Dosa adalah kegelapan. Wasirajul lahu at-taubah, dan pelita untuk dosa tadi adalah taubat. Ya, pelita untuk dosa tadi adalah taubat. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza khati'atan nakatat fi qalbi nuqtatun sauda. Hamba itu kalau dia berbuat dosa, maka tertitik di hatinya itu satu nokta hitam. Noktatun sauda. Satu nokta hitam. Nokta itu ya nokta itu. Jadi diserap dalam bahasa Indonesia jadi nokta. Nokta. Fa idza huwa naza'a, kalau dia mencabut dirinya dari dosa, wastaghfara, lalu dia istighfar, wa taba, lalu taubat, saqula qalbuhu, maka akan bening hatinya, jernih hatinya. Wa in ada, kalau dia kembali lagi kepada dosa tadi tanpa bertobat, zidamiya, maka ditambah lagi nokta itu, tercecer lagi noda hitam, ditambah lagi dosanya, tercecer lagi noda hitam tadi, hatta ta'luwa, hingga menutupi ala qalbi, atas hatinya noda hitam tadi. Wa huwa ron, itulah ron, noda yang Allah sebutkan, Allah Ta'ala, Allah sebutkan dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Sekali-kali jangan demikian, bal rana, tetapi itu adalah noda ala qulubihim, yang ada pada hati mereka, maka yaksibun, atas apa-apa yang mereka lakukan. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah dan Nasai dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wal qabru zulmatun, dan kuburan itu kegelapan. Wasiraju la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lampunya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi cinta dunia adalah kegelapan, lampunya adalah takwa ya. Kemudian taubat, dosa itu kegelapan, lampunya adalah taubat ya. Kemudian kuburan itu kegelapan, lampunya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiya anna Rasulullah qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna Allah Ta'ala harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengharamkan atas api neraka orang yang mengucap la ilaha illallah yang dia yabtaghi biha wajha Allah, dia mencari dengan kalimat la ilaha illallah itu ridha Allah Ta'ala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari wa Muslim. Baru ya Rasulullah SAW qala, diriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala man qala la ilaha illallah mukhlishan, siapa orang yang berkata, berucap la ilaha illallah ikhlas, mukhlishan, ikhlas karena Allah Ta'ala, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Qalu ya Rasulullah, fama ikhlasuha, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang dimaksud ikhlasnya bagaimana? Kalau mengucap la ilaha illallah kami tahu bagaimana ikhlas itu, yaitu antahjuzakum an kulli ma haramallahu alaikum, yaitu kalimat la ilaha illallah tadi, tahjuzakum, menghalangi kalian, membatasi kalian dari segala apa yang Allah haramkan, itu ikhlasnya. Jadi kalimat la ilaha illallah mengharamkan kalimat, membatasi kalian dari segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Rawal Khatib, diriwayatkan oleh Imam Khatib, Qila sab'atu asya' tunawwirul qabr, dikatakan bahwa ada 7 perkara yang bisa menerangi kuburan. Al-awwal al-ikhlas wal ibadah, yang pertama ikhlas dalam ibadah. Wasani, yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wasalis, yang ketiga silaturahim. Yang ketiga silaturahim. Warabi, yang keempat alla yadhi'a umrahu atau yudhi umrahu bil maksiyah, tidak menyia-nyiakan umurnya dalam kemaksiatan. Al-khamis, yang kelima alla yattabi'a hawa,
tidak mengikuti kesenangan nafsunya atau hawa nafsunya. Wasadis yang keenam ayajtahida fi ta'ah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Yang ketujuh asabi ayyuksira zikrullah, memperbanyak zikrullah. Jadi 7 perkara itu adalah penerang di kubur, ikhlas dalam ibadah, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, silaturahim yang ketiga, yang keempat tidak menyia-nyiakan umur dalam kemaksiatan, yang kelima tidak mengikuti hawa nafsunya, yang keenam bersungguh-sungguh dalam ketaatan, yang ketujuh memperbanyak zikrullah. Wal akhiratu zulmatun, dan akhirat itu adalah kegelapan. Dari kasratil ahwal, karena banyaknya hal-hal yang dahsyat, kejadian-kejadian dahsyat di akhirat. Wasirujul al-amalu sholeh, pelitanya, lampunya itu adalah amal soleh. Lampunya yang di akhirat adalah amal soleh. Ruwi anna Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu ayyukhadha bi rukhasihi, sesungguhnya Allah itu suka ayyukhadha bi rukhasihi, untuk diambil rukhsahnya, untuk diambil keringanan-keringanannya. Kama yuhibbu ayyukhadha bi azaimihi, sebagaimana Allah suka untuk diambil azimahnya. Azimah itu lawannya rukhsah. Kalau rukhsah itu keringanan, azimah itu hukum asal. Hukum asalnya puasa Ramadan itu wajib, tapi ada rukhsah, ada keringanan. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin, sabar maka faidatun, itu namanya rukhsah. Di hukum asalnya itu azimah. Jadi azimah itu hukum asal. Hukum asalnya puasa itu adalah wajib, puasa Ramadan. Rukhsahnya adalah dapat keringanan bagi orang yang sakit atau bepergian. Jadi Allah itu suka untuk didatangi rukhsahnya, untuk diambil rukhsahnya, keringanannya. Sebagaimana Allah juga suka untuk diambil atau didatangi hukum asalnya daripada ketaatan pada Allah. Inna Allah ba'athani bil hanifiyati samha, sesungguhnya Allah mengutus saya, kata Rasulullah, dengan agama yang hanifiyah as-samha, yang lurus lagi samha, luas, lurus dan luas, yaitu dini Ibrahim alaihissalam, itu agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Riwayat Ibnu Asakir. Waruya Rasulullah SAW, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, Adul azaimah waqbalu rukhsata. Adul azaimah, tunaikanlah azimah. Jadi hukum asal daripada segala ibadah itu. Waqbalu rukhsata, terimalah rukhsah, keringanan dari Allah Ta'ala. Wada'un nasa, dan tinggalkanlah manusia. Faqad kufitumuhum, maka sungguh kalian telah dicukupkan dari mereka. Kalau kalian meninggalkan manusia, maka kalian sudah dicukupkan dari keburukan manusia. Jadi maksudnya membatasi pergaulan kecuali yang perlu kepada orang-orang yang memang membawa kepada kebaikan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Selain itu maka dia jaga dirinya daripada orang lain, daripada manusia kebanyakan. Riwayat Al-Khatib. Waru'iyah Rasulullah SAW, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala man lam yaqbal rukhsatullah kana alaihi minal itsmi mithlu jibali Arafah. Siapa orang yang tidak menerima rukhsahnya Allah, siapa orang yang tidak menerima rukhsah, keringanan dari Allah Ta'ala, maka kana alaihi minal itsm, maka adalah atasnya daripada dosa seperti gunung-gunung di Arafah. Dosanya seperti besarnya gunung-gunung di Arafah. Rawahu Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Musnad Ahmad. Makanya mazhab Hambali itu lebih menekankan untuk menerima rukhsah. Maka kalau orang bepergian, harus kamu terima itu rukhsah safar itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Syafi'i tidak, rukhsah itu diambil kalau memang betul-betul sudah mentok kepepet, baru diambil rukhsah. Seperti orang puasa. Menurut mazhab Syafi'i lebih afdal dia puasa, lebih orang safar lebih afdal dia puasa kalau dia kuat. Sampai dia tidak kuat baru lebih afdal dia buka. Jadi kalau dia tidak kuat baru lebih afdal dia buka. Kalau kuat dia lebih afdal puasa. Itu Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ini kan riwayatnya Imam Ahmad. Hadis yang semacam ini diriwayatkan banyak oleh Imam Ahmad, sehingga kesimpulannya mazhab Hambali itu, beliau mengatakan terlalu sombong kalau orang itu tidak mau mengambil rukhsah. Maka menurut beliau mengambil rukhsah itu wajib menurut mazhab Hambali. Kemudian wasiratu zulmatun wasirajul lahu yaqin, sedangkan sirat itu juga kegelapan, dan pelita lampunya di sirat itu adalah keyakinan kepada Allah SWT. Ini yakin adalah tahqiqus, bahwa tahqiqut tasdiq bil ghaib bi izalati kulli raib. Ini tahqiqut tasdiq, menguatkan pembenaran, penguatan terhadap pembenaran, bil ghaib terhadap hal yang ghaib,
bi izalati kulli raib, dengan menghilangkan segala yang meragu-ragukan. Jadi yang dimaksud dengan yakin itu adalah penguatan pembenaran kita, penguatan kepercayaan kita kepada yang gaib, ya, sehingga hilanglah ar-raib, sehingga hilanglah segala keraguan. Yakin itu puncaknya iman. Jadi iman itu percaya. Puncaknya percaya. Ketika kepercayaan itu sangat kuat sekali sehingga kepercayaan itu tidak bisa digoncangkan dengan satu goncangan, maka itu disebut yakin. Dan kita sudah pernah bahas cara mencapai keyakinan ini dari iman itu adalah 3 perkara tadi. Itu tadabbur terhadap alam semesta ini sebagai tanda kekuasaan Allah, itu akan menambah keyakinan. Yang kedua, tadabbur melalui ayat Quran dan hadis. Itu ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menambah keyakinan kita. Ketiga, istiqomah, ya, dalam amal soleh. Ada disebut oleh Habib Abdul Haddad dalam risalah Muawanahnya. Apa? Yakin sama arif. Oh, ya pasti arif. Orang yakin tidak mungkin tidak arif. Orang yakin itu bagaimana dia meyakini sesuatu yang tidak dia kenal. Orang arif billah itu kan mengenal Allah. Berarti orang arif billah itu berarti, ya, orang yakin itu berarti arif. Dan arif itu, walaupun arif itu mana bahasanya itu mengetahui, tapi kalimat arif billah itu tidak disematkan kecuali memang orang-orang yang betul-betul pengetahuannya kepada Allah itu sangat tinggi. Ya kalau cuma kenal Allah sih semua kita ya kenal, siapa yang kenal Allah Ta'ala. Tapi kan tidak disebut arif billah. Karena tahap pengenalannya sama gitu. Jadi yakin sama arif itu ya pasti orang yakin itu arif. Dan orang arif itu ya yakin. Dan makrifah itu, makanya kan dikatakan oleh Imam Ghazali di Ihya'nya, di kitab Tartibul Awrad itu, seorang itu kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu adalah berjumpa dengan Allah SWT. Dan itu tidak mungkin orang itu berjumpa dengan Allah kecuali mati dalam keadaan, ya husnul khotimah pastilah. Kecuali mati dalam keadaan al-unus billah, ya, mati dalam keadaan arif billah, dalam keadaan mengenal Allah, ya, dan juga mahabbah, dalam keadaan dia mati dalam keadaan mengenal Allah dan mahabbah kepada Allah. Orang yang sudah mahabbah dan mengenal Allah yang sangat tinggi, pasti itu ya orang memiliki sifat yakin tadi itu. Jadi seorang itu tidak mungkin berjumpa dengan Allah Ta'ala kecuali dia meninggal dalam keadaan arif, mengenal Allah Ta'ala dan mahabbah, cinta kepada Allah. Ma'rifah dan mahabbah. Ma'rifah itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan fikir, tafakkur. Mahabbah itu tidak bisa dicapai kecuali dengan dawamul zikir. Ma'rifah tidak mungkin dicapai, kata Imam Ghazali, kecuali dengan dawamul fikir, langgengnya tafakkur. Itu mengantarkan pada ma'rifatullah. Hanya orang yang yakin itu pasti ma'rifah, karena tidak mungkin mencapai derajat yakin kecuali orang itu ahli tafakkur dan mengerti tentang rahasia alam semesta ini tadi sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Maka dia pasti arif. Ma'rifah itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan dawamul fikir. Mahabbah itu, jadi urutannya begini, ya, urutannya kan seperti tadi. Seorang itu kebahagiaan dunia, semua kebahagiaan yang paling sejati itu adalah berjumpa dengan Allah. Itu sa'adatul kubra. Dan itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan mati dalam keadaan arif dan muhib. Ma'rifah dan mahabbah, arif dan muhib. Mati dalam keadaan mengenal Allah dan mencintai Allah. Ma'rifah itu pengenalan pada Allah, dan mahabbah, cinta pada Allah, itu ada sumbernya. Ma'rifah tidak mungkin dicapai kecuali dengan dawamul fikir. Sedangkan mahabbah tidak mungkin dicapai kecuali dengan dawamul zikir. Dan kedua-duanya, dawamul fikir dan dawamul zikir, tidak mungkin dicapai kecuali dengan meninggalkan dunia. Jalankan untuk tafakkur, istiqomah dalam tafakkur. Tahu tafakkur? Karena belajar itu sebelumnya tafakkur. Kalau kita sudah belajar, tahu, ya kita akan tafakkur. Ilmunya tafakkur itu baru kita tafakkur. Hanya nanti ada bab sendiri khusus untuk tafakkur itu nanti. Di dalam Ihya itu ada babnya sendiri untuk tafakkur.
Ya. Kemudian iya, sebab orang kalau masih mengenal dunia tidak mungkin. Daumul zikir dan daumul fikir tidak mungkin kalau dia masih cinta pada dunia. Tadi tafakurnya dipenuhi banyak dunia. Ya cuma masalah dunia saja. Ya. Dan zikirnya juga masalah dunia karena orang akan menyebut apa yang dia cintai. Kalau dia cinta dunia, zikirnya masalah. Yang dia sebut cuma perkara dunia. Dolar naik, dolar turun, emas naik, itu aja yang dia ingat. Lainnya enggak. Ya bukan bekerjanya yang tercela ya, tetapi kalau itu dia taruh dalam hati ya itu. Kemudian apa lagi? Maqalah khamisah, maqalah yang kelima. Maqalatul khamisah an Umar radhiyallahu anhu anna qala mauqufun alaihi aw marfu'an, mauqufan alaihi aw marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Umar berkata, sebagian riwayat ini mauquf kepada Sayyidina Umar, ini bukan perkataan Nabi tapi berhenti di Sayyidina Umar saja. Sebagian lagi merofakkan, mengangkat itu kepada perkataan ini kepada Rasulullah SAW. Fal mauquf marwi ani sahabat. Mauquf itu adalah yang diriwayatkan dari sahabat wala tajawaz bihi dan tidak melampaui dengan sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada qala Rasulullah, tidak. Itu langsung perkataan sahabat. Jadi mauquf pada Sayyidina Umar berarti itu perkataan Sayyidina Umar. Kalau marfu itu adalah wal marfu ma akhbara bi sahabi an qauli Rasulullah SAW. Marfu itu adalah apa yang dikabarkan oleh sahabat tentang sabda daripada Rasulullah SAW. Laula di'aul ghaib la syahidu ala khamsina farin annahum ahlul jannah. Kata Rasulullah SAW atau Sayyidina Umar, laula di'aul ghaibi, seandainya bukan karena takut mendakwakan yang gaib. Seandainya bukan karena takut mendakwakan yang gaib, la syahidu ala khamsina farin, saya akan bersaksi atas 5 orang annahum, bahwasanya mereka itu termasuk ahlul jannah, ahli surga. Ai laula makhafata iddiai ilmil ghaib, ini seandainya bukan karena khawatir akan iddia, mendakwakan, mengakui tentang ilmu yang gaib. Ya. Maniun, seandainya itu bukan mencegah saya, seandainya hal itu tidak mencegah saya, laqultu, pasti saya akan berkata syahidu ala khamsi jama'atin, bahwa saya akan, saya bersaksi bahwa atas 5 kelompok orang ini annahum min ahli jannah, bahwa 5 kelompok orang ini termasuk ahli surga. Siapa itu 5 kelompok orang? Al-faqiru sahibul iyal. Yang pertama, orang yang fakir yang memiliki keluarga yang banyak, memiliki tanggungan yang banyak, anaknya banyak, atau istrinya banyak. Ya. Jadi memiliki banyak tanggungan, karena iyal itu asal maknanya tanggungan, ala yang ulu, sesuatu yang kita nafkahi, itu iyal, istri dan anak. Bahwa menyaskunu ma'hu, yaitu iyal itu adalah orang yang tinggal bersamanya, wa tajibu nafaqatu alaih, dan wajib untuk dia menafkahi atasnya, ka'abdihi, seperti hamba sahayanya, wa imra'atihi, atau istrinya, wa waladi shaghir, atau anaknya yang kecil. Jadi yang pertama dari 5 kelompok yang kata Rasul itu dijaminlah masuk surga, itu adalah apa? Yang pertama orang yang punya keluarga. Orang yang punya keluarga yang banyak, tanggungan yang banyak. Kemudian yang kedua, almar'atu radi anha zawjuha, istri yang ridho terhadapnya suaminya. Yang mana suaminya ridho kepada istri. Istri yang suaminya itu ridho kepada dia, itu min ahlil jannah. Yang ketiga, al-mutasaddiqah, almar'atul mutasaddiqah bimahriha ala zawjiha, istri yang mensedekahkan balik maharnya kepada suaminya. Istri yang mensedekahkan balik maharnya kepada suami. Contoh corona ya, PHK di mana-mana, sudah ini maharnya umpama kalung, sudah ini buat pahaman, berusaha. Nah itu, setelah kata sholat ya sudah ya sholat bareng-bareng.
Jadi istri yang bersedekah dengan maharnya kepada suaminya. Kan itu kan di surat apa An-Nisa. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah istri itu sadaqatihinna ay mahrahun muhurahunna. Nihlah sebagai hadiah, pemberian kepada istri. Fa in tibnalakum an syai'in min faquluhu. Fa in tibnalakum an syai'in min nafsan faquluhu hani'an mari'ah. Maka apabila si istri itu merasa nyaman kepada kalian para suami, ya, tibnalakum an syai'in min nafsan, daripada sesuatu minhu, daripada maharnya itu, dia dengan rela hati memberikannya kepada suami, fakuluhu, maka silakan engkau makan bersama istri hani'an mari'ah, dengan keadaan nyaman dan enak dan menikmat. Kalau si istri ridho, rela, dan itu haknya istri. Sudah diberikan itu haknya istri, mau dia makan sendiri, mau dia apa, terserah dia, itu haknya dia. Tapi kalau istri ridho, fakuluhu hani'an mari'ah, maka silakan kamu makan. Itu dibolehkan memang dalam syariat. Soal nisa itu dibolehkan. Kalau istri itu untuk memberikan itu pada suami boleh. Yang ketiga, jadi ketiga adalah termasuk ahlul jannah, wanita yang bersedekah dengan maharnya kepada suaminya. Yang keempat, wasyaksul radian wa abawahu, seorang yang ridho terhadapnya kedua orang tuanya. Seorang yang diridhoi oleh kedua orang tuanya. Yang kelima, at-taib minadz dzambi, orang yang bertaubat daripada dosa dengan taubat yang sungguh-sungguh. Maka lima ini min ahli jannah, kata Rasulullah SAW. Ruwiya an Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, at-taibu anidz dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertaubat daripada satu dosa seolah-olah seperti tidak punya dosa. Kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Rawal Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi. Ruwiya an Rasulullah kullu bani Adam khata'un. Setiap dari bani Adam itu membuat salah. Khata', suka membuat salah. Itu tabiat bani Adam. Karena kakeknya kan juga begitu. Disuruh enggak boleh makan syajarah, jadi makan. Jadi suka buat salah. Memang putune yo akeh salah ya. Jadi ada kaget. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu ada potensi untuk berbuat kesalahan. Fa'alhamaha fujuraha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, perbuatan fujur, perbuatan fasiknya dan perbuatan takwanya. Jadi setiap nafsu itu punya potensi untuk berbuat fasik, berbuat takwa. Semua ilmu itu ada di Quran. Ya. Ilmu ada di Quran, tinggal oncein nanti kalau Qurannya sudah hafal. Terus riwayat Imam Ahmad. Apa lagi? Makanya dikatakan la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Quran kullama yurid. Seorang murid itu yang menginginkan akhirat tidak bisa dikatakan murid orang yang betul-betul menginginkan akhirat sampai dia mendapati di Quran apa yang dia mau. Kemudian Tirmidzi ya, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Oleh Imam Ahmad, wa ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, Allahu afrahu bi taubati taib. Lallahu afrahu bi taubati taib. Sungguh Allah, lam itu lam takkid. Seperti la khalqus samawati wal ardi. La khalqus samawati akbaru min ya apa? Mungkin nasi ya. La khalqus samawati wal ardi, sungguh teman-teman apa? Ya, apa arti Jawanya? Teman-teman ini. Yakti teman-temannya ya. Bukan teman-teman ya bukan. Ya. Lallahu. Jadi lamnya itu lam takkid. Ya. Seperti lafi khusrin, lamnya itu lam takkid. Lallahu, sungguh Allah. Jadi lam takkid masuk ke Allah menjadi lallah, tulisannya lam ha koyok lillah, tapi itu tidak ngerti. Jadi bahasa Arab itu tahu dulu baru baca, bukan baca dulu baru tak ngerti dulu baru baca. Dia harus ngerti dulu ini maksudnya lallah walillah. Soal tulisannya sama.
Ya. Lallahu afrahu, sungguh. Ya, yakti teman-teman Allah itu bunga ya, afrahu, senang. Ya, bitaubati taib kelawan tobatnya taib ya. Kelawan tobatnya wong kang tobat minaz dzamani saking lebih dari jadi Allah itu sungguh lebih bunga, lebih bahagia Allah itu daripada apa? Terhadap tobat yang orang yang bertobat daripada apa? Daripada dzam'an, daripada orang yang haus, al-warid yang datang ke sumber air, waroda sama syaro'a itu datang tapi ke sumber air. Jadi syaro'a sama waroda. Datang tuh dalam bahasa Arab tuh banyak, ada ja'a, ada toroko, ada toro'a, ada waroda, ada syaro'a. Kalau datang malam-malam itu toroko. Wasama'i wa torik, maka bintang tersebut torik karena dia datangnya malam hari. Wa torik dari kata toroko, artinya datang malam hari. Kalau datang secara tiba-tiba itu toro'ah. Ya toro'u, toro'ah ya toro'u. Kalau datangnya ini tadi katakan ya, datangnya ke tempat air itu waroda atau syarwah. Makanya syariat itu asal maknanya tuh sumber air. Syariat. Tapi bukan sumber air bagi kehausan fisik. Syariat itu untuk kehausan jiwa. Sumber air, syarwah, waroda. Jadi Allah itu lebih gembira terhadap orang yang taubat daripada orang yang haus yang datang ke sumber air. Yang tiba-tiba dia nemu sumber air. Gimana kiranya orang haus sampai hampir tercekik, apalagi kalau di padang pasir ketika seperti di Jazirah Arab sana. Terus tiba-tiba dia nemu air, sangat gembira sekali seperti nemu emas. Ya, seandainya dia kehabisan air, ya, sangat senang sekali. Allah lebih senang daripada itu, kepada orang yang bertobat daripada orang yang daripada orang yang haus kemudian menemukan datang ke sumber air. Wa minal akimil walid, lebih senang Allah itu kepada orang yang bertobat daripada orang yang akim mandul yang tiba-tiba punya anak. Tiba-tiba punya anak. Allah lebih senang. Wa minad dhalil wajid, dan daripada orang yang kehilangan sesuatu lalu dia menemukan sesuatu. Sampai diceritakan di riwayat yang lain di Bukhari. Itu Allah itu lebih senang daripada kepada tobatnya orang yang tobat itu, daripada seorang dari antara kalian yang ketika dia pergi ke padang pasir, dia pergi ke padang pasir lalu dia mendapati tiba-tiba semuanya dia menaiki unta dan semua perbekalan itu ada pada rohal, pada sarung yang ada pada unta tadi, semua perbekalannya. Tiba-tiba untanya hilang. Dia cari ke sana kemari, dia tidak dapati sampai dia sudah putus asa di padang pasir, tidak ada minumannya, semua di situ. Dia sudah pasrah untuk mati karena tidak ada untanya sudah. Terus tiba-tiba untanya datang. Sampai dalam riwayat saking senangnya orang ini sampai dia bilang, alhamdulillah ya Allah, anta abduka wa ana rabbuk, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Saking senangnya sampai terbalik. Jadi kata Rasulullah, Allah lebih senang daripada itu. Allah lebih senang pada orang yang taubat daripada orang tadi itu, yang tiba-tiba itunya hilang, perbekalannya hilang, semua pada masa tiba-tiba kemudian ada lagi datang lagi. Kemudian banyak riwayat tentang masalah ini. Faman taba ila Allah taubatan nasuhan, maka apabila dia taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, yang murni, yang bersih. Nasuh itu artinya murni atau bersih. Taubat yang murni. Ansallahu hafizaihi, maka Allah akan melupakan dua malaikat yang mencatat dia. Wa jawarihahu, Allah akan melupakan anggota badannya. Wa biqa'al al-ardi, dan Allah akan melupakan bongkahan tanah. Kullaha, semuanya. Melupakan apa? Khotoyahu, Allah melupakan itu dari dosanya. Wa dzunubahu, dan sama kesalahannya dan dosa-dosanya. Jadi siapa yang tobat pada Allah yang betul-betul tobatan nasuha, Allah lupakan dosanya itu daripada dua malaikat mencatat, daripada anggota badan yang akan bersaksi nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in.
Surat Fusilat ya. Hamim Fusilat. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Jadi qalu li juludihim. Maka berkatalah ya, mereka kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kok kamu justru bersaksi wahai kulit, kok kamu bersaksi yang merugikan atas saya, atas kami. Maka kulit itu berkata, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bicara adalah Dia Allah. Ya, yang membuat bicara segala sesuatu. Kemudian rawahu Abul Abbas, riwayat Abul Abbas. Sudah aja lah. Abul Sadis.